Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fikih Muamalah, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan anggota Vina Fatuddiniyah NPM 1951040194, Sri Wahyuni 1951040183, dan Mira Fitria 1951040116. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang teori kepemilikan dalam Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Vina Fatuddiniyah NPM 1951040194 sebagai moderator sekaligus pemateri. Untuk memulai materi kita yang pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang pertama yaitu definisi kepemilikan. Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata malaka yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab, milk berarti kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu barang atau harta, dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara real maupun secara hukum. Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut, sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya, baik secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barang tersebut. Konsep dasar kepemilikan dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang artinya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Para fuqaha memberikan batasan syar'i kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa milik adalah hubungan khusus seseorang terhadap suatu barang di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan tersebut dengan yang mempunyai kekuasaan untuk memanfaatkannya secara tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. Batasan teknis tersebut dapat digambarkan ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syar'i, maka terjadilah hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang memungkinkannya untuk menikmati atau memanfaatkannya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan syar'i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham untuk memanfaatkannya. Orang lain selain yang mempunyai tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakan suatu barang untuk tujuan apapun kecuali yang mempunyai telah memberikan izin, surat kuasa atau apa saja yang serupa kepadanya. Dalam hukum Islam, yang mempunyai atau si pemilik boleh saja yang masih kecil, tetapi dalam hal memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut tidak terhambat dalam hubungan syara yang timbul karena sifat kedewasaan yang dimiliki. Meskipun demikian, hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain kecuali wasyi atau yang memberi wasiat dan wakil atau yang memberi kuasa untuk memiliki. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Sri Wahyuni dengan NPM 1951040183. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Vina. B. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ihrajul mubahat atau menimbulkan kebolehan, adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. Yang kedua ada al-uqud atau perjanjian. Perjanjian ini dalam bahasa Arab disebut sebagai akad. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad itu sendiri. Yang ketiga ada al-kalafiyah. Al-kalafiyah ini berarti pewarisan. Pewarisan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalafiyah syakun an syaksin atau warisan, yaitu penggantian atas seorang oleh orang lain. Yang kedua ada kalafiyah syain an syai'in, menjamin kerugian, yaitu penggantian benda atas benda yang lainnya. Yang keempat atau yang terakhir ada al-tawalud. Ini berarti berkembang biak. Sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Dari ketentuan tersebut terdapat nilai-nilai filosofi. Yang pertama nilai rahmat, kemurahan, dan yang kedua nilai penghargaan. Materi selanjutnya yaitu C. Pembagian jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama ada objek pemilikan. Islam mengakui kepemilikan individu asal didapatkan dan dibelanjakan dengan cara yang syar'i. Harta pribadi dalam penggunaannya tidak boleh memiliki dampak negatif terhadap pihak lain. Selain itu, individu bebas memanfaatkan harta miliknya secara produktif, melindungi harta tersebut dan memindahkannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada. Hal ini untuk mengurangi kesia-siaan dalam kepemilikan harta. Yang kedua ada unsur harta. Para fuqaha membagi harta menjadi 2 unsur. Yang pertama unsur aniyah dan yang kedua unsur uf. Unsur aniyah adalah harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Contohnya seperti rumah dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Yang kedua unsur uf. Segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat manawiyah. Yang ketiga ada bentuk kepemilikan. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada 3 macam kepemilikan. Yang pertama kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan atau asbab al-tamaluk, yaitu bekerja, 2 warisan, ketiga keperluan harta untuk mempertahankan hidup, keempat pemberian negara, dan yang kelima harta yang diperoleh individu tanpa harus berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, mahar, dan lain-lainnya. Selanjutnya kepemilikan umum atau milkiyah ammah adalah izin syariah kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air dan juga energi. Selanjutnya kepemilikan negara adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah atau kepala negara itu sendiri. Para ulama fikih membagi menjadi 2. Yang pertama al-milk at-tam atau milik sempurna, yaitu materi yang manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh itu yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Yang kedua ada al-milk an-nakih, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mira Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Fitria dengan NPM 1951040116. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebuah kelompok berikutnya, yaitu materi saya tentang hak al-intifa dan juga
al-irtifaq. Nah, yang pertama adalah hak al-irtifaq. Hak al-irtifaq yaitu hak menggunakan atau memanfaatkan sesuatu barang karena demi kepentingan barang yang lain. Hak irtifaq ini ditetapkan atas suatu harta yang tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Nah, hak ini berlaku tetap selama kedua harta itu masih ada walaupun sudah berganti si pemilik hartanya. Kemudian selanjutnya yaitu hak al-intifaq. Secara etimologi, al-intifaq berarti menggunakan, memanfaatkan atau memakai. Nah, secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan hak intifaq yaitu kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Dan kewenangan tersebut terjadi disebabkan oleh hal yang dibenarkan syara'. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip kepemilikan. Kepemilikan adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara'. Kata milku digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki. Seperti perkataan haza milki yang artinya adalah sesuatu milikku berupa barang atau kemanfaatan. Kemudian kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, kepemilikan yang bisa dijadikan alat untuk mempertahankan berlangsungnya kehidupan sesuatu masyarakat memiliki beberapa sebab kepemilikan, di antaranya bekerja, warisan, kebutuhan harta untuk menyambung hidup, pemberian negara kepada rakyatnya, dan harta yang diperoleh tanpa ada kompensasi atau tenaga. Kemudian selanjutnya, adapun kepemilikan yang sah di dalam ilmu muamalah ada dua macam, yaitu yang pertama milik sempurna dan milik tidak sempurna. Yang dimaksud milik sempurna adalah memiliki atas zat benda atau rokado dan manfaatnya adalah milik sempurna. Sedangkan milik tidak sempurna adalah milik atas salah satu zat benda atau manfaatnya saja. Baik, cukup, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.